Nah, Oh ya, nah. Kita buka saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberi kesempatan ya oleh Allah, sudah hadir di sini sekitar 16 partisipan ya, dengan jumlah 16 partisipan sini mudah-mudahan tidak menjadi bisa diartikan banyak juga diartikan sedikit, tapi banyak atau sedikit itu tergantung bagaimana semangatnya gitu ya. Insya Allah tergantung bagaimana kelurusan niatnya dalam memperoleh. Tapi kalau Allah jadikan berkah, maka akan menjadi sesuatu yang melimpah pertemuan kita pada hari ini. Karena yang mau kita transfer hari ini buah ilmu ya, rezeki Allah yang salah satu hakikat rezeki dari Allah. Ilmu yang bisa membawa kita ke jalan yang lurus, ilmu yang bisa membawa kita kepada keberkahan hidup kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita akan mengadakan kajian Bulughul Maram ya, begitu ya Om? Kajian Bulughul Maram, temanya tentang wudhu ya? insya Allah. Ya, tentang wudhu. Yang susunan acaranya nanti pembukaan oleh saya sendiri ya. Saya biasa dipanggil Ummu Tabina, boleh, bisa dipanggil Ummu Dwi, boleh gitu ya. Atau Ummu Tanisa biasanya juga seperti itu. Kemudian setelah pembukaan nanti kita akan ada menghadirkan tilawah dari Ananda Mirza ya, salah satu santri kita yang Masya Allah istiqomahannya sampai detik ini mudah-mudahan menjadi hikmah yang luar biasa termasuk bagi saya sendiri gitu ya, karena usianya baru berapa 6 sampai 7 tahun ya, 6 lebih ya, Bang Mirza ini salah satu penghafal juga ya, seorang mujahid yang dipersiapkan oleh ayah bundanya, dan semoga Allah meridhai setiap langkahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah tilawah nanti kita akan ada profil pemateri ya, yaitu oleh Ustazah Miftah ya. Panggilnya apa mungkin Miftah ya? Panggilannya biasanya Ustazah Riri. Oh, Ustazah Riri ya. Nanti insya Allah Ustazah Riri akan kita persilakan. Setelah Ustazah Riri menyampaikan materi intinya mengenai Bulughul Maram, tema berwudu ini dalam kitab Bulughul Maram. Ya, Om, kita beri bertanya dari San, bisa jadi pertanyaan itu memang sudah ada dari awal ketika mendengar temanya tentang wudhu ya kan. Tapi silakan disampaikan saja ya, chat di Zoom-nya. Insya Allah nanti akan dibacakan kepada Insya Allah, beliau akan memberikan jawabannya ya di 10 menit terakhir nanti Insya Allah. Ya, seperti itu. Sudah jam 4 lewat 6, Anda nggak berani panjang-panjang karena memang ini waktunya singkat. 1 jam ini waktu yang tidak panjang ya untuk sebuah ilmu gitu, Masya Allah sebenarnya. Jadi langsung saja kita akan memperoleh hikmah yang akan dibacakan. Mirza, sudah siap ya? Didampingi oleh Bunda. Insya Allah nanti Abang akan membacakan surah sudah siap, Masya Allah.
Surah Al-Baqarah ya, ayat 286. Nah, mohon diberi kesempatan nanti juga Bang Mirza akan membacakan artinya. Dan semoga kita bisa menyimak dengan baik. Kita sebuah yang menjadi ya. Dibuka dengan Bang Mirza ya. Bismillah. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kamal tahu alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna alal qaumil kafirin. Artinya, Allah tidak membani seseorang melainkan sesuai dengan sanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, biarlah Engkau hukum kami jika kami salah, lupa, atau kami melakukan kesalahannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat, bagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau berikan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maaflah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, baik Kak Abang Mirza ya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Tadi yang dibacakan oleh Abang Mirza sudah salah satu ayat yang populer ya. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi memang kita tidak akan dibebani oleh Allah sesuatu yang tidak kita sanggup memikulnya ya. Mudah-mudahan dalam mindset ini pula nanti kita mendengarkan kajian mendengarkan ilmu ya, dengan mindset kita akan tantangan-tantangan di depan, kanan kiri atas bawah gitu, bahwa kita punya mindset bahwa mempersiapkan segala sesuatunya, tidak ada yang tanpa sengaja. Jadi
Kalaupun nanti ilmunya dirasa, wah mungkin ilmunya ada bertambah, segera saja gitu, segera saja dilaksanakan ilmu tersebut, segera apa-apa yang sudah dilakukan dengan keyakinan bahwa kita dengan di luar kesanggupan kita, ya. Berarti siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan raga, kita bersiap menerima ilmu oleh insya Allah nanti, ya. Alhamdulillah Ustazah Riri sudah hadir bersama kita, Umi. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Ustazah Riri. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Profilnya dulu mungkin apa gimana Om? Ya. Mau dibacakan? Baik. Tadi ada slide-nya gitu. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, sudah hadir bersama kita. Insya Allah pemateri yang sudah siap ya menyalurkan, melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita juga bisa memetik hikmahnya. Beliau adalah Ustazah Riri atau nama lengkapnya Miftahul Khairi. Oh, Ana paham di ujungnya ya. Jadi dipanggil Riri. Ya, salam kenal Ustazah. Ya, Ana Dwi ya. Mutabina. Miftahul Khairi, LC. Ini bacanya apa nih? Diploma? Diploma ya. Kemudian di situ ada nomor teleponnya. Nanti barang siapa yang memiliki keperluan boleh ya mengakses, mungkin izin dulu sama beliau. Kemudian ada alamatnya Bekasi. Nah, mungkin nanti beliau juga online dari sana nih ya. Kemudian beliau adalah seorang ibu dari 4 putra. Nah, berarti anaknya putra semua. Kalau ada putri semua, alhamdulillah. Memang Allah beragam ya, yang namanya qadarullah ini di mana-mana beragam. Ada yang putra semua, ada yang putri semua, ada yang putra dan putri. Kemudian beliau juga seorang mu'allim di Ma'had al-Ulum al-Islamiyah wal Arabiyah. Kemudian beliau beraktivitas biasa mengisi tempat. Beliau SDN di Bukit Tinggi, Padang ya? Sumatera ya? Oh ya, Sumatera. Kemudian SMP SMA-nya di Pondok Pesantren Tawalib Jang. Kemudian S1-nya Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir tahun 2005. Ya, Ana masih SMP ya. Beliau S1. S1-nya lagi diambil di cabang di fakultas yang berbeda, Fakultas Syariah Islamiyah tahun 2011 ya. Kemudian beliau juga menamatkan S2-nya di Fakultas Usuluddin jurusan hadis di American Open University ya. American Open University ya. Universitas terbuka ya. Berarti ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita siap menerima dari beliau karena beliau juga sudah hadir, alhamdulillah. Siapkan raga, siapkan hati, siapkan jiwa. Ya. Masya Allah. Silakan Ustazah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Ustazah, speakernya belum dinyalakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad alaihi afdalas salati wa taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat kesehatan dan memberikan nikmat waktu luang, dan alhamdulillah
kita berharap semoga kesempatan kali ini Allah catat dan kelak di hari kiamat Allah jadikan saksi bahwasanya ada sepersekian dari waktu kosong kita yang kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengisi kebutuhan ruhani dan akal kita sebagaimana kita mengisi kebutuhan jasmani kita. Salawat dan salam kepada Habib Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai kita, yang bahkan sampai di akhir hayatnya pun yang terkenang oleh beliau bukanlah tentang apa yang akan beliau tinggalkan untuk keluarga beliau, tapi beliau menyebut berulang-ulang kali tentang ummati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau serta pengikut beliau sepanjang zaman. Sebelumnya terima kasih kepada Markas Quran yang telah memberikan memberikan saya kesempatan untuk membaca bersama-sama, mempelajari, mengulang kembali pelajaran lama tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan ibadah keseharian kita yang terdapat dalam buku Bulughul Maram yang Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian terima kasih juga kepada subhanallah tadi Ananda Mirza yang sudah membuka halaqatul dzikir, ya, halaqatul dzikir kita pada sore hari ini dengan lantunan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya apapun yang Allah bebankan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu Allah sudah ukur, Allah sudah sesuaikan dengan kemampuan kita dan daya tahan kita. Ya, karenanya Allah tidak membebankan derita musibah itu dengan porsi yang sama kepada semua orang. Akan tetapi masing-masing orang itu sudah Allah berikan dosis yang tepat, ya. Jadi insya Allah tinggal bagaimana kita bersabar, kemudian bagaimana kita bisa kuat, dan bagaimana kita bisa berhusnuzan kepada Allah Ta'ala dan kepada kadar takdir baik dan takdir buruknya. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kitab Thaharah. Saya memakai syarahnya itu sebelum salam tentang babul wudu. Bab tentang wudu, ya. Jadi kalimat wudu itu ada, kalau wawnya itu dhammah wudu, maka itu artinya adalah perbuatan wudu itu sendiri, ya. Perbuatan wudu itu sendiri. Adapun kalau kalimatnya itu wawnya itu adalah fathah, dikatakan al-wudu, maka itu yang dimaksud adalah air wudu, air yang kita pakai untuk berwudu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya wudu itu, kalimat wudu itu bisa dipakaikan untuk air wudu atau perbuatan wudu. Tapi mungkin terus terang kalimat wudu ini tidak begitu familiar, ya, di kalangan lidah kita orang Indonesia. Kita lebih populer dengan istilah wudu. Kemudian kalau air wudu, ya kita tambahkan kalimat air wudu, gitu, ya. Nah, kemudian wudu ini adalah menjadi syarat sahnya salat, ya. Kalau kita tidak wudu, maka berarti salat kita tidak sah, ya. Dan wudu ini adalah salah satu cara toharoh, ya, yang bisa kita pakai untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, hadas kecil itu apa saja? Ya, pipis, BAB, ya, kentut, itu hadas kecil.
Nah, ketika kita ingin melakukan sholat, maka yang akan kita lakukan pertama itu adalah berwudu. Dalil dari wajibnya wudu ini bahwasanya sholat itu tidak sah kalau tidak ada wudu. Itu hadis ya, ahadikum idza ahdatha innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian dalil ya, firman Allah yang mewajibkan berwudu ini juga dapat kita temukan dalam surah Al-Maidah ya. Ayat berapa? Ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu. Kedua kakimu ini bukan disapu ya, tapi dikembalikan wawunya itu kepada tangan. Jadi kaki itu dicuci, dan cucilah kedua tanganmu sampai mata kaki. Jadi ini adalah dalil tentang wajibnya wudhu. Dan tidak ada satu ulama pun yang mengingkari tentang wajibnya wudhu ini sebelum sholat, ya, sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah wudhu. Jadi wudhu ini adalah sebagai sebuah rangkaian ibadah kita kepada Allah. Ya, mengamalkan wa may yu'azzim sya'airallah. Ini adalah merupakan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Di antara keutamaannya itu adalah banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudhu. Itu di antaranya adalah hadis yang berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh yang berbunyi ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah. Fadzalikum ar-ribat. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Malik, ya, dari sahabat yang bernama Malik. Jadi kata Allah, kata Rasul, mau nggak kamu saya tunjukkan sebuah amalan atau amalan-amalan yang akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Khataya di sini adalah dosa-dosa kecil ya, karena dosa-dosa besar itu diampunkan oleh Allah dengan cara bertaubat. Dan amalan-amalan ini akan dapat meninggikan derajatmu. Itu sahabat ketika itu menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudhu di saat kondisi yang tidak nyaman, artinya ketika cuaca dingin, ketika kita sedang sakit, akan tetapi kita senantiasa berupaya untuk memaksimalkan wudhu. Nah, kemudian kathratul khuta ilal masajid, ya, senantiasa memperbanyak langkah kita ke masjid. Artinya senantiasa sholat itu kita kerjakan di masjid. Kemudian wantidharus salati ba'da shalah, selalu menunggu-nunggu waktu sholat. Jadi waktu sholat itu ditunggu-tunggu, bukan diakhir-akhirkan. Dikerjakan menjelang sholat zuhur, dikerjakan sudah dekat ke sholat asar. Nanti sholat asar dikerjakan menjelang maghrib, tidak seperti itu. Tapi ada kerinduan ya, kerinduan untuk menunggu waktu sholat dari satu waktu ke waktu lainnya. Kemudian di antara keutamaan wudhu juga, dalam kitab Subul Salam ini dijelaskan, katanya kalau seorang hamba itu berwudu, seorang hamba muslim itu berwudu, dia mencuci wajahnya, ya, maka akan keluarlah dari
bersamaan dengan tetesan bekas air wudhu itu kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan kesalahan-kesalahan dilakukan hidungnya, ya, mulutnya, dan ketika dia mencuci tangannya maka begitu juga akan berguguranlah dosa yang dikerjakan oleh tangannya. Kemudian setelah itu ketika dia mencuci kakinya maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki juga berguguran. Nah, itu riwayat yang mirip-mirip isinya dengan hadis ini tuh banyak ya yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Makanya mungkin suatu hal yang saya pikir baru ya. Mungkin pelajaran wudu ini sebenarnya kan sudah pelajaran lama ya. Mungkin semenjak kita masih MA ya, umur kita 7-8 tahun dulu itu kita sudah belajar tentang wudu. Tapi mungkin satu yang belum kita biasakan adalah bagaimana kita menikmati setiap proses gerakan wudu tadi itu. Bagaimana kita menikmati setiap guyuran air, kemudian kita nyela-nyela tangan, jari, kita merasakan bahwasannya ketika itu air itu meluruhkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kecil kita ya yang tidak kita sengaja. Begitu juga saat kita mencuci muka, mencuci tangan, sampai kita selesai melaksanakan proses berwudu. Itu saya pikir yang mungkin sebagian banyak dari kita yang belum yang belum merasakan dan belum menghayati. Karena kita menganggap selama ini wudu itu adalah sebuah rutin. Kita belum misalnya wudu itu adalah sebuah prosesi ketika dosa-dosa kita itu digugurkan sama Allah, gitu ya. Kemudian setelah itu, apakah wudu ini merupakan keistimewaan umat Muhammad saja? Ya, itu para ulama menjawab ada kemungkinan ya wudu ini juga menjadi syariat agama-agama yang berlalu, karena memang pada hakikatnya agama samawi ya dari Allah itu, baik itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, poinnya itu tetap pada tauhidullah ya, mentauhidkan Allah. Dan adapun model syariatnya bisa jadi berbeda-beda tapi intinya satu. Nah, yang menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah pada apanya? Al-ghurrah wa at-tahjil. Apa itu ghurrah wa tahjil ya? Di mana nanti ya sebanyak itu manusia di hari kiamat nanti, maka yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat lain adalah ketika orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu, orang-orang yang senantiasa menyempurnakan wudhu. Nih kalau wudhu tuh emang sampai ke siku ya, enggak hanya sampai sini aja, enggak sampai ujung sini, tapi memang nih sampai sikunya itu termasuk dalam anggota wudhunya gitu ya. Kemudian senantiasa dalam keadaan wudhu, artinya kalau dia sudah wudhu walaupun dia nggak sholat dia tetap dalam keadaan wudhu gitu ya. Bahkan mungkin kalau sudah terbiasa di saat haid pun juga dia akan tetap dalam keadaan berwudhu gitu ya, karena memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah nanti yang akan membedakan umat Rasulullah SAW di antara umat-umat lain di Yaumul Qiyamah. Ya, jadi anggota wudhunya itu akan bersinar, ya, akan kinclong, ya, kalau kata orang sekarang. Dengan hadis nomor 29 ya. An Abi Hurairah wasallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'mad wan nasuki siwak. Subhanallah ya. Keutamaan bersiwak. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kalau seandainya, kalau bukan karena khawatir aku akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ada
pertentangan lafaz ya, bisa disinkronkan. Artinya orang kalau mau sholat itu kan pasti berwudu. Nah, ketika berwudu itulah dia siwak. Ya. Atau bisa diartikan juga dia itu senantiasa sholat itu dengan wudu baru. Ya, ada juga ulama yang mengartikan seperti itu. Nah, kemudian dalam sebuah hadis juga disampaikan jadi katanya inna siwaka, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ad-Daruqutni dalam buku hadis mereka yang musannaf hadis mereka. Katanya inna siwaka min sunnil mursalin. Siwak itu adalah sunnah yang sunnahnya para rasul. Wa annahu min khisalil fitrah, dan ini adalah bahagian dari menjaga kebersihan diri, fitrah ya. Wa annahu minat taharat, dan ini adalah bahagian dari taharah. Wa anna fadla salati allati yastaku laha sab'una dhi'fan. Ini walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi lafaz yang lafaz hadis yang serupa itu banyak, jadi sehingga hadis ini bisa terangkat derajatnya gitu ya. Nah, terlepas dari ini, memang riwayat tentang siwak itu jumlahnya itu bukan 1, 2, 3 atau 10 ya, tapi sampai ratusan. Ya, jadi makanya ketika umat Rasulullah SAW itu tidak ngeh, ada yang baru tahu, ada yang menganggap itu tuh bukan ibadah, ada yang menganggap itu tuh bukan kebiasaan Islami, tapi hanya kebiasaan orang Arab, itu sebuah hal yang sangat disayangkan sekali. Ya, karena bahkan subhanallah sekarang ternyata memang terbukti ya bahwasanya memang Islam itu mengajarkan sesuatu hal yang mengajarkan suatu hal yang memang disarankan oleh ahli kesehatan di zaman kita sekarang ini. Misalnya seperti siwak. Ya, sekarang itu bukan hanya produk-produk sunnah saja yang memakai siwak, tapi produk-produk raksasa seperti Unilever pun juga memproduksi pasta gigi yang mengandung siwak. Karena mereka tahu dan mereka sudah mengadakan sebuah penelitian bahwasanya memang dalam siwak yang bahasa Latinnya itu adalah Salvadora persica. Itu dalam kandungan siwak itu mengandung sinigrin diantaranya, kemudian klorid potasium dan klorid sodium yang disinyalir itu bisa membersihkan gigi dan membuat gigi putih. Jadi memang tujuan kita bersiwak itu untuk supaya gigi kita bersih, gigi kita itu putih dan tidak ada kuning-kuningnya, gitu ya. Kalau dalam kutubul hadis tentang siwak. Kemudian ada juga kandungan galik asid, vitamin C dan tanin yang akan menjaga kesehatan gusi kita. Nah, makanya memang subhanallah siwak ini adalah di antara sunnah Rasul yang terlupakan, ya, yang terlupakan oleh kaum muslimin karena Allah alam mungkin karena tidak biasa atau orang menganggap bahwasanya siwak itu sudah ada penggantinya sikat gigi. Tapi kalau dalam hal ini siwak itu adalah bentuk dari ta'abbud. Jadi begini, kalau kita pakai siwak kita tuh dapat pahala karena ada hadisnya. Sementara kita gosok gigi, kita membersihkan gigi itu berpahala, tapi memakai sikat giginya itu nggak dapat pahalanya gitu. Nah, jadi kalau mau disinkronkan biar bersih pakai 2 kali gitu ya. Atau minimal belajarlah gitu ya. Kita menggunakan siwak itu, membiasakan diri menggunakan siwak itu amalan di sunnati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berqudwah kepada yang dibiasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang berkenaan dengan siwak ya, hadis tentang siwak. Nah, kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya hukumnya itu bukan wajib, tapi hukumnya itu adalah menurut jumhur ulama, hukumnya ini adalah sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya kita yang rugi. Enggak berdosa, tapi kita yang rugi. Karena kita melewatkan suatu hal yang sangat remeh, tapi menurut kita remeh, tapi ini tuh dapat pahala gitu ya. Dan kondisinya itu tidak sama dengan menyikat gigi pakai sikat gigi. Ya. Nah, kemudian
Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya siwak itu dipakai, ini ada kaidnya ya, ada batasan waktunya. Itu katanya inda kulli wudu'in. Ya. Setidaknya itu ketika kita berwudu. Artinya kita berwudu itu memang dalam kondisi mulut kita itu bersih gitu. Karena yang dibersihkan oleh siwak ini adalah bukan hanya gigi tapi juga gusi, kemudian rongga-rongga mulut lain itu akan dibersihkan oleh siwak gitu ya. Nah, dan sunnahnya itu memang sunnah gitu ya, dikuatkan. Nah, begitu juga pastinya kita kalau mau sholat itu kan pasti berwudu ya, jadi sebenarnya sudah sejalan. Kemudian ini baik dia berwudu itu dengan air ataupun dia berwudu itu dengan thaharah. Nah, jadi jangan, kalau bisa tuh jangan melewatkan bersiwak. Kemudian, nah akan tetapi bagi orang yang puasa, ya bersiwak itu di pagi hari saja. Kalau seandainya sudah mulai siang, ya itu kalau bisa sudah tidak bersiwak lagi, takut untuk dikhawatirkan akan merusak puasanya. Dikaitkan juga dengan bau mulut orang puasa itu memang supaya tidak hilang bau mulutnya, karena bau mulut orang puasa itulah yang dicintai oleh Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, terlepas dari semuanya, ya kita pastikan bahwasanya kita mendapatkan sebuah ilmu baru bahwasanya siwak itu sunnah, ya sunnah yang kalau kita kerjakan itu dapat pahala. Nah, jadi boleh ya kalau seandainya datang ke toko-toko yang sunnah yang menjual barang-barang yang Islami, boleh dicari siwak dan boleh dipakai. Ya. Kemudian hadis ke-30. Hadis ke-30 itu hadis diriwayatkan oleh Humran. Ya, kita baca. Wa an Humrana anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Faghasala kaffayhi 3 marrat, thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وحديث ini muttafaqun alaih. Jadi Humran itu bekas budak Utsman, itu pernah dimintai Utsman dimintai tolong membawakan air wudhu. Makanya di sini kalimat wudu, meminta air wudhu. Kemudian dengan air wudhu itu beliau membasuh kedua telapak tangan beliau 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur, tamat madah. Kemudian beliau menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Menghirup itu istinsyaq, mengeluarkannya itu istinsar, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya yang kanan sampai siku 3 kali, yang kiri juga begitu, kemudian menyapu kepalanya. Di sini disampaikan menyapu ya, menyapu itu seperti ini, bukan nyiram air, enggak ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali, dan kemudian kaki kirinya sama juga seperti itu sampai mata kaki 3 kali. Dan kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Nah, jadi Humran ini adalah salah satu tawanan perang di sebuah peperangan yang dilakoni oleh sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Di salah satu peperangannya beliau menemukan Humran, kemudian beliau menghadiahkan Humran ini kepada Utsman, dan kemudian Utsman memerdekakannya. Nah, jadilah dia mengkhidmah Utsman bin Affan. Makanya dia dalam hadis ini tuh beliaulah yang diminta oleh Utsman radhiyallahu anhu untuk membawakan air wudhunya. Ya. Kemudian di sini kita dapati tadi itu mencuci wajahnya. Ya, kita mulai dari membasuh tangan ya. Membasuh tangan itu 3 kali.
dengan menyela-nyela jari. Kalau seandainya pakai cincin, berarti cincinnya juga. Kemudian dan subhanallah, ternyata cara mencuci tangan itu sudah sebelum WHO, ya, dalam hal ini mungkin Badan Kesehatan tingkat dunia atau mungkin para kedokteran itu menyuruh kita untuk banyak-banyak mencuci tangan saat pandemi sekarang ini. Itu ternyata Islam sudah jauh dari zaman dahulu mengajarkan ya agar kita mencuci tangan, dan dalam hadis lain itu dijelaskan kalau mencuci tangan itu harus bukan hanya gini-gini aja, tapi memang harus digosok-gosok, kemudian jarinya di sela-sela jari, kalau ada cincin sela-sela cincin gitu ya, itu semuanya dicuci 3 kali. Dan sambil mencuci itu dirasakan, ya Allah, semoga ini kesalahan-kesalahan saya nggak sengaja ini Allah luluhkan dengan air wudhu ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Tamadmadah, ya, kumur-kumur. Nah, sambil kumur-kumur ini ya, pakai jari, kalau seandainya nggak ada siwak, di sela-sela giginya, gigi dan gusinya 3 kali juga kumur-kumur, kemudian gitu ya. Kemudian ada yang bilang kalau tidak salah di Subulus Salam ini disunahkan untuk seperti ini, mendiri agak diangkat supaya memang sampai ke tenggorokan gitu kumur-kumur itu ya. Tapi ini tidak disunahkan ketika berpuasa ya, khawatirnya akan membatalkan puasa. Nah, kumur-kumur kemudian di sela-sela gitu jarinya, tujuannya apa? Untuk agar kita bertemu Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian semoga kalau misalnya kita habis makan sela-sela yang terselat di gigi belakang itu bersih, sehingga mungkin nafas kita tidak menyakiti perasaan teman satu soft kita. Harapannya seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah itu memang dalam kondisi yang terbaik gitu ya, bukan hanya ketika bertemu manusia kita dalam kondisi wangi dan cantik. Kemudian sudah itu ya 3 kali madmadah itu. Kemudian kita ambil air, kemudian dihirup sampai kerasa ke atas itu, kemudian istinsar, dikeluarkan. Ya, dia mengatakan pakai tangan kanan ngirupnya, kemudian dikeluarkan itu pakai tangan kiri. Dan subhanallah, ini juga lah yang dialu-alukan sekarang untuk dapat katanya membersihkan hidung kalau seandainya virus itu tersangkut di bagian dari penanggulangan COVID-19 lah intinya gitu ya. Dan ini subhanallah sebagaimana sudah ada jauh sebelum peradaban modern ini ada, ini sudah diajarkan oleh Allah itu kepada orang-orang Islam. Subhanallah ya. Nah, kemudian setelah itu dikerjakan 3 kali. Kemudian ghasala wajhahu salas marrat. Wajah itu apa? Mulai dari yang atas nih, misalnya nih, kalau emang jidatnya jenong, rambutnya dari sini, ya berarti dari sini ya. Kalau seandainya jidatnya sempit, mulai dari sini, misalnya rambutnya berarti dari sini. Nih, cuci, ambil air, kemudian begini, diratakan semuanya sampai kemudian ujung telinga kanan, ujung telinga kiri, kemudian bawah dagu gitu ya, diratakan. Itu 3 kali. Jadi wajibnya itu sekali, yang 3 kali itu sunnah, at-taslis itu sunnah. Kemudian setelah itu, apalagi Tumbaga salaya dahuliyumna. Jadi dipastikan Rasulullah itu yuhibbu an yatayammam. Rasulullah itu dalam mengerjakan apa saja itu pasti mulai dengan bismillah. Ya, tadi sebelum kita cuci tangan tadi itu mestinya baca bismillah dulu ya. Kemudian memulai dengan yang kanan, mestinya tangan kanan dulu yang dicuci, nggak boleh tangan kiri. Ya, tangan kanan dulu sampai ke siku. Siku itu ini ya, nih sini. Jadi ini tuh masuk, bukan sampai sini aja nyucinya, enggak. Dilebihkan gitu. Nah, dimasukkan ini. Berarti kan kalau dilebihkan itu kan sampai sini. Kalau seandainya ada istilah tahjil yang katanya keistimewaan umat Nabi Muhammad biar nanti kita kinclong di hari kiamat itu bersinar-sinar, itu emang dilebihkan gitu. Dilebihkan sampai ke pergelangan lengan gitu ya. Nah, yang kiri juga begitu, harus kanan dulu ya, nggak boleh langsung kiri dulu atau saya tidak usah saya yang kiri dulu aja, nggak boleh ya. Aturan wudhunya seperti itu. Ini adalah ibadah, tidak boleh dikait-kaitkan dengan kebiasaan kita harus turut dan manut ya. Kemudian tangan yang kiri 3 kali sampai siku ini masuk ilal mirfaqain ya. Nah, kemudian setelah itu kita itu 3 kali ya.
masaha bi ra'sihi. Nah, masaha bi ra'sihi ini yang disampaikan itu adalah masaha bi ra'sihi. Ya, bukan masaha bi sya'rihi. Menyapu kepala. Nah, karena di atas kepala kita ada rambut, jadi otomatis yang disapu itu adalah kepala. Kalau dalam nanti di hadis setelahnya akan kita dapati menyapu rambut itu ambil air ya, dengan air yang baru, kemudian begini. Di hadis setelah itu nanti begini sampai ke belakang, kemudian dibalikan ke depan lagi. Nah, seperti itu. Atau kalau seandainya aja gimana, itu tidak apa-apa, asalkan yang disentuh itu bukan ujung. Saya nih, ada rambutnya poninya panjang, yang diiniin tuh poninya jadi gini-giniin ya. Nah, itu nggak boleh. Karena yang diminta itu mashur ra'si, bukan mashur sya'ri. Ya. Tapi diginiin nih, ditekenin gitu ke kepalanya itu. Jangan hanya, maksudnya walaupun yang kena itu beberapa rambut, tapi bukan rambut yang terjulai yang dibasah-basahin gitu ya. Nah, afdalnya itu seperti tadi, amalan bil hadis, sesuai dengan hadis yang nanti setelah ini akan kita baca, yang diginiin, kemudian diginiin, atau ada juga yang dari sini sampai sini aja, atau ada yang ulama yang mengajarkan kalau seandainya dia takut rambutnya berantakan, jadi dia kayak gini, sama begini, itu nggak apa-apa. Nah, yang intinya itu enggak dengan poni aja gini-gini. Nah, itu intinya, ya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini dalam hadis ini ternyata ini adalah rukun. Ya, rukun itu cuma 4 ini aja. Yang telinga itu sunnah. Nah, telinga itu bisa dengan bekas air rambut atau ini ya di lubang telinga, kemudian tangan yang ini tuh megang ya. Nah, bisa itu dilihat, sudah banyak ustadz-ustadz yang mempraktekkan wudhu di YouTube, silahkan dilihat ya. Nah, itu tentang hadis Umron Maula Utsman bin Affan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya tentang mencuci tangan ini juga ya. Ini itu adalah memang rangkaian wudhunya tuh begini. Ya, bukan masalah dia bangun tidur terus dia cuci tangan, itu hal beda lagi. Memang ada hadis lain yang di hadis lain itu disebutkan bahwasanya minas sunnah, ya disunnahkan orang yang bangun tidur itu mencuci tangannya, karena dia ketika tidur itu nggak pernah tahu tangannya ngupil berapa kali, megang kemaluannya, megang apa, kena air air liur gitu ya, apa segala macam gitu. Makanya disunahkan untuk mencuci tangan sebelum menyentuh apa-apa ketika kita bangun tidur. Nah, kalau yang hadis mencuci tangan ketika wudhu ini, itu memang rangkaian wudhu itu memang dimulai itu dengan pertama berniat dalam hati, kemudian setelah itu langsung mencuci tangan seperti itu. Kemudian di sini disebutkan kumur-kumur itu tadi 3 kali juga ya. Istinsar, memasukkan air dalam hidung, mengeluarkannya lagi itu juga 3 kali, membasuh wajah, kemudian tangan, kedua tangan dan kaki itu 3 kali. Nah, kemudian itu semuanya 3 kali. Jadi 3 kali itu at-taslis, meniga-niga-kalikan itu sunnah. Yang wajib itu hanya 1 kali. Dan disunahkan ketika kita berwudu itu kita hemat air. Walaupun kita itu negeri yang kaya, katanya kalau orang Arab melihat negara kita itu katanya jannah ya. Karena memang airnya subhanallah, tanamannya banyak gitu ya. Tapi walaupun dengan demikian tetap harus hemat air. Kemudian ini yang berkenaan dengan hadis Humran. Nah, kemudian ada kalimat ilal mirfaqain, ilal marafiq, itu adalah bukan batasannya ya, tapi itu ma'a. Makanya tadi saya bilang bukan sampai sini aja enggak, tapi itu ma'a, dilebihkan. Nah, itu arti ilal marafiq itu tadi ya. Nah, tadi itu ya dahul yumna ilal mirfaq ya, mirfaq mufrad, marafiq itu jamaknya. Jadi ilal itu ma'a, termasuk, jadi nggak sampai di situ, dilebihkan ke atas, itu makna ilah. Subhanallah, ya memang huruf
huruf bahasa Arab ini bahkan huruf pun berbeda huruf itu dipakai beda lagi artinya. Jangankan beda huruf, bahkan beda harokat saja itu beda arti. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Kemudian yang kaki itu ya kalau seandainya kira-kira air mengalir itu akan sampai ke sela-sela jari tidak masalah, tapi memang sebagusnya itu diusap sambil jarinya itu diseling-selingi seperti kita ini itu kakinya. Tapi kalau seandainya kan ada orang yang jarinya itu rapat banget, yang kalau enggak diselang-selingi itu emang air enggak akan kayaknya mustahil masuk gitu. Tapi ada orang yang mungkin jarinya itu kayak jari saya jarang-jarang kecil-kecil, rasa-rasanya enggak di sela-sela pun insya Allah masuk gitu, karena emang jarinya itu jarang-jarang modelnya gitu. Ada orang yang rapat-rapat banget kakinya gitu ya. Nah itu sebagusnya kan. Jadi kita itu dalam fikih ini selagi kita bisa keluar dari khilaf ulama, kenapa tidak? Nah gitu aja ya. Selagi kita bisa keluar dari khilaf, maka lebih baik disempurnakan gitu. Jangan pas-pasan lah gitu ya. Disempurnakan saja. Jadi selagi bisa di sela kakinya, kenapa enggak? Kemudian setelah itu nah tadi yang rambut itu ya, yang dibasuh itu kullu ra'si au ba'dhi au juz'un minhu. Itu kalau seandainya kita kumpulkan pendapat ulama itu, ulama pasti akan berbeda pendapat. Yang sesuai sunnah kalau yang di dalam hadis nanti akan kita baca itu yang seperti ini tadi. Nah itu semuanya berarti. Ada lagi yang cukup di depan ini saja, tapi memang bukan rambut yang melambai yang dibasah-basahin, tapi memang dipegang gitu loh. Kepalanya itu sampai kerasa kulit kepalanya gitu. Seperti itu. Kemudian penjelasan di antara penjelasan lagi adalah ya mungkin itu saja ya. Kira-kira tentang hadis Humran Maula Utsman ini. Nah, kemudian kalau beda membasuh dengan menyapu itu jelas ya. Bahkan dalam Al-Maidah ayat ini 6 ini pun juga jelas. Faghsilu, cucilah ya, cucilah wajah ya, tangan. Itu bahkan Syekh Dr. Abdul Kafi itu ketika berwudu dia misalnya di air keran nih, boleh diginikan, ambil airnya kemudian diginikan kayak gini, atau kita tuh di bawah air keran tuh gini, ini air keran nih, nah gitu, sampaikan, boleh, ya. Nah kemudian bedanya tadi itu adalah yang dibasuh, ghusl itu adalah wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Tapi kalau membasuh kepala itu artinya keramas. Nah jadi yang dimaksud itu kalau kepala itu nggak dibasuh. Mashu, imror itu begini, imrorul yadi, gini, diusap, ya. Dan itu mengusap rambut itu boleh dengan seperti ini afdol, atau gini aja sampai sini, sampai ubun-ubun, atau dengan ujung depan aja atau ujung belakang aja gitu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi intinya itu adalah ketika kita mendapatkan orang lain berwudu tidak sama dengan seperti yang kita dapatkan dari guru kita, jangan keburu komen dulu. Apalagi kalau komennya, aduh, situ wudunya kayaknya salah deh. Jangan komen seperti itu, ya. Karena bisa jadi dia belajar dari gurunya itu beda dengan yang diajarkan oleh guru kita, gitu ya. Kalau saya pribadi menekankan seperti itu, ya. Terlepas dari nanti gurunya salah paham, itu bukan urusan kita, ya. Akan tetapi setidaknya agar kita itu bisa meminimalisir pertikaian pendapat, ya. Karena memang fikih itu ulama itu pendapatnya itu nggak satu, tapi yang pastinya ada pendapat yang lebih kuat, ya. Dan tentunya yang diutamakan itu adalah bagaimana kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kita bisa berpindah ya ke satu lagi. Jadi wa di sini kan, di sini nih wa apa katanya tuh,
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa aydikum itu itu menunjukkan kita itu wudunya harus tertib. Ya, harus tertib. Nggak boleh didulukan kaki, baru kepala, baru muka, baru tangan, enggak. Harus tertib. Dari awal sampai akhir nggak boleh dibalik-balik. Nah, itu ya, harus tertib. Kemudian, yang penting juga adalah sudah ya, hadis 30 itu insya Allah sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dikembangkan di tanya jawab. Kemudian yang nomor 31, ini karena berkenaan tadi dengan mashur ra'si, menyapu rambut ya. Nah, ini coba Ustazah, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Akhrajahu Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di sunannya, Nasa'i dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dan bahkan Tirmizi mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih di babnya. Ya. Jadi ini Ali ini adalah Abul Hasan, di antara orang yang pertama kali menerima ajakan Islam, ya, orang yang paling muda di antara itu yang berislam. Kemudian beliau juga menyaksikan semua peperangan yang dilakukan oleh Rasul kecuali perang Tabuk, karena memang waktu itu Rasul sendiri yang meminta Ali untuk menjaga kota Madinah bersama para wanita-wanita dan orang-orang tua dan anak-anak ketika itu. Nah, memang syariat berperang seperti itu ya. Tidak boleh semua orang muslimin itu pergi perang dan nggak ada yang tinggal bersama perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang tua di kota mereka. Harus ada yang jaga gawang gitu. Dan itu insya Allah pahalanya tidak akan berkurang. Nah, kemudian dan Ali juga Ali waktu itu padahal berat banget, akan tetapi Rasul membujuk, ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Kamu nggak mau ya posisi kamu ini sekarang itu seperti posisinya Harun ketika Nabi Musa itu pergi ke Jabal Tursina. Subhanallah ya. Nah, kemudian beliau meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljim. Nah, kemudian cerita tentang Ali ini memang subhanallah beliau mempunyai hati yang lembut. Itu banyak kita temukan dalam katanya mu'allafat, banyak sekali gitu ya, cetakan buku-buku yang sangat banyak sekali. Nah, ini dalam hadis ini ya, ini adalah merupakan potongan hadis sebenarnya. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya menyapu rambut itu hanya satu kali. Ya, jadi yang 3 kali tadi itu adalah menyapu wajah, tangan, dan kaki. Adapun rambut itu hanya 1 kali. Kemudian tapi ada juga orang yang berpendapat bahwasanya, makanya kita lihat ada orang yang berwudu gini-gini, ada yang 1 kali, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Cuma menurut pengarang ini yang mensyarah 10 salam ini kan As-San'ani. Nah, menurut beliau yang paling sahih itu adalah pastinya ulama itu akan mentarjih gitu ya, katanya yang paling sahih itu adalah ini hadis bukan, maksudnya bahkan dalam hadis ini pun ini adalah hadis yang paling sahih di babnya. Jadi itu termasuk tergantung kecenderungan ulamanya ya, ada yang mentarjih mungkin 3 kali, ada yang mentarjih 1 kali gitu. Kemudian ini yang berkenaan dengan membasuh, menyapu rambut ya, menyapu rambut. Kalau bagi yang menguatkan pendapat bahwasanya menyapu rambut itu hanya sekali, dia berdalil dengan hadis Utsman tadi yang kita baca tadi, yang Maula yang minta ambilkan air itu. Nah, di situ Rasul hanya menyapu 1 kali saja. Utsman ya, maaf, menyapu hanya 1 kali saja.
Kemudian ini yang berkenaan dengan menyapu rambut. Kemudian yang ketiga, hadis selanjutnya. Ini kita sampai jam berapa ini? Tapi ini sedikit ya, insya Allah, karena hadis ini juga berkaitan dengan menyapu rambut juga. Kita baca hadisnya. Nah, wa'an, bismillahirrahmanirrahim, sifatil wudu, sifatu mashil ra'si juga. Baca hadisnya, lafal hadisnya adalah nah katanya wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Fa aqbala bi yadayhi wa adbar, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Wa fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi, bada'a mulai dengan ujung tempat tumbuh rambut ini hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai ke sebelum tengkuk ya. Sampai sebelum tengkuk. Jadi sebenarnya menyuci leher ini sebenarnya enggak apa ya? Mungkin ada ulama yang mengerjakan seperti itu, tapi mungkin tidak sampai ke tahap sunnah gitu ya. Dan ada ulama mengatakan bahwasanya Rasul tidak ada mengajarkan seperti itu. Allahu a'lam. Cuman yang jelas seperti ini, kemudian dikembalikan ya ke atas. Ini yang dimaksud oleh hadis fa aqbala bi yadayhi wa adbara, dan ini hadis adalah muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lahumā dikatakan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nah, seperti tadi itu ya, gini. Dari sini misalnya nih ujung rambutnya di sini. Kalau dia jenong berarti ujung rambutnya dari sini gitu ya. Sini sampai sini. Sampai belakang sini dan dibalikkan. Nah, gitu. Terus kalau dia botak gimana Ustazah? Ya, tetap aja harus disapu. Makanya yang dikatakan itu mashur ra'si, bukan mashur sya'ri gitu ya. Jadi dia berambut nggak berambut, yang jelas itu kepalanya harus diusap. Subhanallah, itu bahkan dikatakan ya, titik-titik wudhu kita itu sebenarnya adalah titik-titik sentral dalam tubuh kita yang memang kalau kita sentuh dengan benar 5 kali sehari itu insya Allah kita sehat. Kemudian, nah, menyapu rambut itu apakah harus dengan 2 kepala atau 2 tangan atau 1 tangan aja? Ada ulama yang mengatakan, kalau Dr. Abdul Kafi itu mengatakan boleh 1 tangan, boleh dengan 2 tangan, boleh. Yang jelas, yang poinnya itu adalah mashunya. Perbuatannya itu nyampe-nya tangan, mau dengan 1 tangan atau dengan 1 tangan atau 2 tangan itu nggak masalah. Nah kemudian, di sini hadis ini yufidu sifatal mashil ra'si ala salas aqwal, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di sini itu ada 3 perkataan ulama. Ulama itu subhanallah ya, boleh membaca bukunya sama, tapi memang pendapatnya itu berbeda-beda. Makanya jangan heran dengan banyaknya model maksudnya model orang gitu, karena bukan model orang dalam sebuah misalnya nih kayak kita pertama kali nyampai di masjid itu kita agak kok perempuan di sini sholatnya nggak pakai kaos kaki sih, kok kakinya kelihatan, itu kan aurat gitu. Ternyata setelah kita belajar, ternyata menurut Hanafi tumit itu nggak aurat, jadi perempuan sholat nggak pakai kaos kaki itu biasa aja. Nah jadi kita berusaha seperti itu ya, apapun yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita pelajari, jangan langsung berpendapat bahwasanya itu salah, kayaknya ngambil pendapatnya yang lemah, jangan sampai seperti itu dulu gitu ya. Calm down dulu, bertanya sama ustadznya, banyak belajar, baru nanti setelah itu kita komen-komen gitu ya. Nah, jadi pendapat pertama ya dari hadis ini itu adalah an yabda'a bi muqaddimi ra'sihi alladhi yalil wajh. Nih. Sampai qafah. Sampai sini. Tsumma yarudduhuma ilal makan alladhi bada'a minhu. Ya, dari sini sampai sini. Pendapat kedua. Ya. Mulai dari nih, ada lagi yang bilang tuh mulai itu dari belakang, bukan dari depan. Mulai dari belakang ke depan terus ke belakang lagi, gitu. An yabda'a bi muakhiri
ra'sihi wa yamurra ila jihatil wajhi thumma yarji'u ila al-mu'akhkhar. Gini. Gini ya, gini. Kalau menurut pendapat ulama ini berpendapat ini hadis itu memang sesuai banget dengan lafaz hadis. Aqbala wa adbar. Jadi aqbala maksud dia itu adalah aqbala ila muqaddimil wajhi, dia itu ya arahnya seperti itu gitu. Kalau menurut dia menurut ulama ini. Jadi dia mulai dengan belakang kepala ke depan terus ke belakang lagi. Yang ketiga, ada lagi yang mulai itu dari sini. Dari ubun-ubun. Sini. Nah, jadi katanya ayat da'abin nasiyah, hiya nasiyah, wa yadhhaba ila nahiyatil wajhi. Thumma yadhhaba ila jihatil muakhir ra'si. Thumma ya'udu ila ma bada'a minhu wa huwa an-nasiyah. Jadi gini. Terus gini. Paham nggak? Kan gini ya. Dari nasiyah ke depan, dari ubun-ubun ke depan, terus ke belakang, terus dari belakang itu sampai tengah aja, nggak sampai depan lagi. Itulah pendapat ulama tentang yang diambil dari sepotong hadis ini. Ya, terlepas dari semua itu, ya, yang kalau mau mengikuti mana yang paling sahih saja. Kalau mau diikuti yang sesuai hadis itu saja, dari depan ke belakang dan belakang ke depan, selesai. Kita tidak panjang-panjang lagi membahas, gitu ya. Mungkin itu saja buat sore hari ini. Insya Allah kalau Allah takdirkan kita bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Oh ya, satu hal tentang siapakah Abdullah bin Zaid bin Asim ini. Dia adalah peperangan Yaumul Harrah, ya. Ketika itu pemerintahan itu ada di tangan Yazid bin Muawiyah, tapi Yazid bin Muawiyah ketika itu termasuk pemimpin yang zalim, sehingga orang-orang tidak suka dan ingin menurunkan dia dari tampuk kepemimpinan, sehingga terjadilah peperangan dan beliau meninggal di sana. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan tidak pada tempatnya, silahkan disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tabarakallah, barakallahu fiki, Ustazah Riri, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya, memang ilmu semakin digali, bukannya semakin hilang dahaga, tapi semakin terus haus ya. Semakin pengen terus belajar, insya Allah demikian. Karena memang Allah sudah tetapkan kita memiliki fitrah belajar ya, memiliki fitrah belajar. Bersyukurlah kita bisa terus dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita menyalurkan fitrah kita ya, belajar terus, Masya Allah. Syukran, jazakillah khair Ustazah Riri. Ini pertanyaan sudah banyak menanti. Gimana Fiza? Kasih waktunya. Tayyib, Ustazah Riri apakah masih bersedia menjawab pertanyaan? 10 menit sudah ditulis di chat room. Ahlan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai ya. Tadi sudah ada satu atau dua pertanyaan yang saya langsung jawab sembari menjelaskan tadi ya. Yang pertama dari Umi Haniyah, sahkah dan mencelupkan tangan ke dalam air? Bukan dengan air, mencelupkan tangan ke dalam air yang terdapat di gayung. Sebagusnya itu bukan mencelupkan tangan ya, tapi menyiramkannya gitu. Itu sudah banyak ya sebenarnya para asatiz itu yang bikin video tentang cara berwudu yang baik. Itu memang air itu nggak diambil dengan tangan juga nggak apa-apa. Kalau memungkinkan diambil begini, seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa diambil dengan centong atau dengan apa gitu, ini kan juga nggak apa-apa. Yang penting dan Allahu a'lam. Kalau saya lebih cenderung
Kalau saya lebih cenderung dengan mengambil dengan gelas atau apalah gitu ya. Karena sebelum berwudu itu yang pertama kali kita itu kan gerakan pertama itu kan mencuci tangan gitu. Dan mencuci tangan itu bahkan kita bangun tidur pun itu disunahkan mencuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas lain, khawatirnya di tangan kita itu kita habis megang-megang benda-benda yang kotor gitu ya. Nah, khawatirnya ketika kita masukin tangan kayak gini nih ke ember atau ke gayung, itu tangan yang kotor tadi itu malah jadi ini ke air gitu. Allahu a'lam. Bolehkah membasuh kaki tidak diusap? Tadi sudah saya sampaikan, kalau seandainya kira-kira jarinya bisa memastikan air itu sampai ke sela-sela jari tanpa diusap, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya syak, makanya kalau seandainya syak, kenapa tidak disempurnakan saja sih? Nah, gitu ya. Tapi kalau secara hukum, kalau seandainya mencuci kaki seperti itu, memang harus sampai ke, kan kaki itu kan sela-sela jari juga masuk kaki. Kalau seandainya kira-kira sela-sela jarinya nggak masuk, ya mau nggak mau harus diusap gitu. Kemudian syarat air yang digunakan untuk berwudu syarat airnya airnya tidak berbau. Kalau seandainya airnya berbau tapi tidak berwarna, tidak apa-apa. Kemudian airnya kalau seandainya kita berwudhu di kolam, airnya mengalir tapi warnanya hijau karena ada lumut, itu nggak apa-apa juga. Banyak itu sebenarnya pembahasannya sebenarnya sudah berlalu ya, dan itu butuh pembahasan yang besar juga itu. Nah, cuman secara umum seperti itu. Kalau mau berwudhu dengan menggunakan sebotol aqua sebenarnya bisa juga, karena ya jadi seperti ini ya. Kalau seandainya bagaimana sih orang katanya bisa wudhu hanya dengan 1 gelas aja? Bisa. Yang penting itu anggota tubuhnya itu basah. Nggak harus guyur-guyur yang kayak mandi gitu. Nah, makanya banyak sekarang ustadz-ustadz yang bikin video membuktikan kalau dia itu bisa berwudhu hanya dengan 1 botol aqua kecil. Nah, bisa. Yang penting dia basah. Nggak harus netes-netes airnya. Pokoknya dia basah, terlihat basahnya, nampak bekas airnya gitu. Itu insya Allah sudah cukup. Kemudian itu syarat airnya. Jadi kita tuh nggak boleh berwudu dengan air kopi, nggak boleh berwudu dengan air teh. Air laut boleh karena al-bahru hillu ma'uhu wa maitatuhu gitu lah, lebih kurang matan hadisnya, airnya dan bangkainya itu halal. Kemudian membasuh dan menyapu tadi sudah dijelaskan ya, apa yang dibasuh dan apa yang disapu. Nah, kalau kita wudhu di tempat umum dan tidak memungkinkan kita membuka jilbab, boleh nggak mengusap di atas jilbabnya saja? Kalau seandainya, nah itu mungkin kalau di Indonesia ada kemungkinan seperti itu ya. Kadang kita tempat wudhu itu kan di depan masjid ya biasanya ya. Apalagi kalau masjidnya itu nggak ada kamar mandinya. Allahu a'lam. Kalau seandainya memang posisinya ketika itu sebenarnya kalau kita akan membasahi jilbab juga, itu mungkin katanya meniru Rasul membasahi imamahnya gitu ya. Tapi kalau seandainya memungkin, sebenarnya bisa saja, kan kita jilbabnya kan bisa begini, terus jilbabnya diginiin, bisa kan ya sebenarnya? Kalau menurut saya bisa. Nah, jadi diusahakan sebisa mungkin memang berwudu di tempat tertutup. Tapi kalau kondisinya seperti itu, insya Allah asalkan wudhunya sempurna, semua wajahnya kena, kemudian pas rambut tadi itu pegang airnya, masukkan tangan ke sini, turunkan jilbab sedikit, basahin depan kepala, atau yang bagian belakang tadi kan katanya juga boleh ya, bagian belakang. Tapi jangan dikeluarin rambutnya, terus rambutnya aja yang dibasah-basahin, itu nggak boleh. Ya, yang kena itu harus kepalanya, bukan hitungnya, itu bukan rambut. Nah, rambut yang terjulai nggak dihitung, ya, yang dihitung itu kena kepalanya itu. Nah, kemudian ada lagi, jadi sebisa mungkin jangan cukupkan dengan jilbabnya saja. Itu sebenarnya udah termasuk
darurat banget gitu. Dan darurat itu jangan versi kita. Nih, di antara darurat itu kalau seandainya dengan seperti itu akan ada madarat, memudaratkan nyawa kita, aurat kita malah jadi akan terbuka, jilbab kita malah terbang atau apa, itu baru darurat. Tapi kalau daruratnya kan repot Ustazah, ntar susah Ustazah, itu mah enggak darurat ya, itu males ya. Tolong dibedakan antara darurat versi kita dengan darurat versi syariat yang memang membutuhkan rukhsah. Allahu a'lam. Sebenarnya kalau diakal-akali bisa-bisa aja. Kemudian, nah, itu di hadis Humran itu ada tambahannya, ya. Saya lupa tadi membacakannya. Mana dia? Hadis Humran itu, mana dia? Ada tambahannya. Dan setelah dia berwudu itu, kalau seandainya dia tidak mengatakan sesuatu di luar hal-hal yang bersifat dunia, dia nggak cerita-cerita, apalagi sampai menggibah, pokoknya nih selesai wudhu, kemudian fatrah antara dia selesai wudhu dengan ke sholat itu, dia tidak mengatakan hal-hal yang akan memberikan dia mudarat, misalnya dia kalau orang tuanya manggil baru dia jawab, cuman kalau seandainya dia bercanda-bercanda sama suaminya, apalagi sampai sentuh-sentuh, bercanda, pokoknya gitulah yang nggak penting-penting, apalagi kalau na'udzubillah sambil alasannya, iya nunggu imam nih, malah ngobrol kemana-mana dulu, itu nggak masuk ya. Nah, jadi siapa yang dari setelah berwudu, ini ada ini di sini, cuma nggak ketemu karena lagi dicari-cari, jadi dia nggak ketemu ya. Ada itu nas hadisnya. Kalau seandainya, nah nih, man tawadda'a. Nah, sambungan hadis Humran tadi ya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, summa shalla rak'ataini. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya la yuhadditsu nafsahu fihi ma bi umuri dunya wa ma la ta'alluq lahu bis-shalah walau arada lahu haditsun fa a'rada anhu bi mujarrad urudhi afi anhu. Kalau seandainya setelah berwudu kemudian di antara wudunya itu dia enggak mengisi dengan hal-hal yang membuang-buang waktu, hal-hal yang apalagi yang menimbulkan dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholatnya itu khusyuk, maka akan diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa yang telah berlalu. Dan pastinya dosa yang diampunkan di sini adalah dosa-dosa kecil ya, bukan maksiat. Yang dosa besar, bukan durhaka kepada orang tua, berzina, itu enggak, lari dari peperangan itu enggak. Itu harus dengan taubat nasuha. Bukan taubat sambalado ya. Kemudian, nah bagaimana kalau kita lagi wudhu terus ada yang ngobrol? Sunnahnya memang wudhu itu enggak sambil ngobrol, kecuali kalau ada yang penting. Penting itu apa ya, seperti itu. Kalau cuman dipanggil, Seli, iya. Kalau cuma mau jawab itu doang, nggak usah dilayanin dulu. Tapi misalnya nih orang tua kita manggil, kita khawatir orang tua kita itu akan karena kita di kamar mandi, ada kekhawatiran lah, kan orang tua ya. Sekedar menjawab iya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sambil ngobrol, udah sampai resep ini apa sih, sambil cerita resep ini, sampai cerita resep itu, sampai ke situ-situ ngomongnya itu nggak boleh. Tidak boleh ya. Kemudian keran wudhunya dekat kloset nggak apa-apa. Tapi yang penting keran dekat kloset kan airnya kan bersih. Pastikan saja kalau pipisnya itu kalau mau wudhu itu kan kalau WC-nya WC duduk, pastikan kita itu pipis memang di WC duduk, jangan pipis di lantainya. Kalau pipis di lantainya, pastikan juga lantainya itu sudah kita siram dulu. Jadi sisa pipis kita itu tadi enggak kalau seandainya ada air lagi yang turun enggak mercikin kita gitu. Nah, dipastikan saja tempatnya bersih dan tempatnya suci, insya Allah tidak apa-apa. Begitu juga dengan wastafel. Apalagi kalau di wastafel, memangnya kenapa kalau wastafel? Wastafel lebih bersih. Kita kalau di Mesir wudhunya di wastafel ya, Fah, di kuliah. Nah, justru memang yang jadi pertanyaan itu keran yang dekat kloset. Nah, kalau ya seperti itu, kalau kerannya bersih, kira-kira kerannya juga kita cuci dulu, ya nggak apa-apa. Makanya untuk dalam fikih itu ya, menghilangkan syak itu hukumnya wajib loh. Makanya kalau kita kesiram air, nih Pak, kita lewat di Imaroh di toko depan Basmalah ya Pak, orang atas buang air ke bawah. Kita nggak harus nanyain
naik ke atas, ampu tadi kamu buang airnya air apa? Air suci atau air najis? Nggak harus sampai begitu. Anggap aja itu airnya insya Allah selagi tidak dibau, nggak ada bau, insya Allah itu suci dan kita boleh pakai sholat dengan pakaian seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Untuk menghilangkan cak itu harus ya. Jadi kalau seandainya udah, nih, kita sudah lakukan apa yang wajib, katakanlah kita nggak biasa pipis, kita nggak enak pipis di WC duduk, kita biasa jongkok, oke, pipis jongkok. Setelah kita pipis jongkok itu usahakan lantai bekas pipis kita tadi itu kita siram, kira-kira udah kira-kira dalam zona kita tuh udah nggak ada lagi bekas pipis, nyalakan air keran, wudhu udah selesai. Itu ya. Jangan terlalu banyak syak. Kemudian Syak itu mohon maaf, syak ragu-ragu ya. ya, sorry. Syak itu artinya ragu-ragu. Jangan terlalu banyak ragu-ragu. Kemudian, nah, jika anggota wudhunya terlewat atau terlupa terbasuh, apakah wudhunya harus diulang atau cukup membasuh anggota wudhu yang terlewat? Misalnya nih, kita udah nyuci muka. Kemudian perasaan tadi nyuci tangan kanan belum deh, kita langsung nyuci tangan kiri. Kemudian kita sudah habis itu nyuci kaki, habis itu keluar, udah sampai di tempat sholat, tadi kayaknya belum nyuci tangan deh. Nah kalau udah kayak gitu tuh nggak apa-apa diulang lagi wudhunya. Tapi kalau seandainya kita masih di tempat wudhu, pas kita lagi wudhu nih, udah mau keluar kamar mandi, tadi nyuci tangan nggak ya? Nggak apa-apa diulang dari yang lupa tadi. Allahu a'lam seperti itu. Kalau ini jedanya sedikit ya. Jedanya sedikit, diulang dari yang lupa. Diulang dari yang lupa, tapi kalau jedanya sudah panjang, harus diulang dari awal. Allahu a'lam. Kemudian setelah itu, nah kalau untuk membasuh kepala dari depan ke belakang atau belakang ke depan sebenarnya untuk semua. Nah, cuman kalau perempuan mungkin kalau seandainya hal seperti ini merepotkan karena kita pakai ciput, makanya tidak apa-apa ciputnya digeser ke belakang. Nah, yang dibasuh itu bagian depan itu cukup. Asalkan yang dibasuh itu kan rambutnya dikeluarin, kemudian dikeluarin sudah keluar tuh rambutnya aja dibasuh, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Kemudian apakah membatalkan wudhu bila tersentuh oleh suami? Kalau suami saya mazhabnya Syafi'i, jadi dia batal wudhunya. Nah, terserah kalau seandainya kira-kira tenangnya ke yang mana gitu ya. Tapi kalau suami saya sentuh dengan saya, dia bilangnya wudhunya batal. Tapi ada juga yang mengatakan tidak batal wudhunya. Ya, kalau kita di Mesir lebih sering memakai mazhab yang tidak batal ya, Fah. Karena untuk tidak bersentuhan dengan amu-amu, dengan laki-laki itu, apalagi di bus, memang sih ada orang jual sarung tangan ya, tapi memang untuk tidak bersentuhan itu agak susah gitu. Apalagi kalau kita memakai kendaraan umum, belum lagi kondisi kamar mandi di Mesir itu yang sangat tidak usah disampaikan gitu ya. Jadi ketika itu rata-rata, apalagi kalau kita sudah ke tempat umum seperti ke book fair, itu tuh sudah wassalam. menyentuh ini itu kita kena najis cukup dihilangkan saja. Apalagi kalau anak bayi laki-laki eksklusif itu cukup dengan memercikkan air saja. Mungkin itu saja ya. Allahu a'lam. Kalau seandainya ada yang salah boleh disampaikan, takutnya ada yang keliru, tapi insya Allah seperti itu. Boleh kalau ada tanggapan atau masukan silahkan. Ahlan wa sahlan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah ala kulli hal ini sudah ya, sudah 5:30. Memang luar biasa ilmu itu kalau dikupas semakin bertambah tidak cukup ya. Bahkan madal hayah kita nuntut ilmu itu kan ya. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini semakin bertambah pengetahuan terhadap ilmu-ilmu untuk menyempurnakan agama kita. Tapi ingat, memang Masya Allah gitu, kalau berhadapan dengan syariat, memang salah satu pegangan kita itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Memang kita harus teguh di atas syariat. Tadi kalau saya menyampaikan versi darurat kita, memang versi daruratnya kita dengan versi darurat ini maksud para ulama ini seringkali digeser gitu ya. Harus teguh kitanya, sabar gitu, karena memang Allah sudah tetapkan dan Allah sungguhnya memberikan syariat itu untuk keselamatan kita. Ya, paling pegangan kita itu ya, mudah-mudahan bisa terus digali. Setelah ini mudah-mudahan terus semakin bertambah hingga entah ambil ilmu dengan dari jalan mana saja, yang penting ujungnya adalah atau dasarnya adalah dan sunnah yang memang jelas sama seperti itu. Alhamdulillah ya. Sampai sini atau? Iya, Umi sudah sampai sini. Sebelum ditutup kita dibuka dulu oleh saudari ini. Kita selanjutnya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna wa waffiq auladana wa azwajana la kulli ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada keluarga kami, untuk agar dapat kami ringan langkah kaki kami untuk melakukan semua kebaikan. Semua hal-hal yang membawa kami kepada ridha, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menghafalkan Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk senantiasa membasahi lidah-lidah kami dengan zikir, dengan membasahi lidah kami dengan tilawah Quran. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan semua ilmu yang telah kami dapatkan. Karena sesungguhnya ilmu tanpa amal adalah ibaratkan sebuah pohon yang tanpa buah dan tanpa daun, tidak bisa dimanfaatkan, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran, karuniakanlah kepada kami kesehatan, dan karuniakanlah kepada kami keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan salihah. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Langsung kita aja bersama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.